Rocky no party, no Jokowi no apa bang? Yang ingin mempercepat pemeriksaan kejahatan Jokowi, ikut gue. Emang Jokowi jahat ya bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Karena Jokowi ada puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Waduh, belum apa-apa Nanti udah ada mukbang. argumentasinya itu maksudnya. Itu punchline-nya dulu. Punchline-nya dari depan. Buset Rocky Gerung, baru awal aja udah ngegas aja. Gimana lanjutannya nih? Oke bang, kami kan sudah nyiapin nih edisi khusus 10 tahun Jokowi ya, terutama soal politik dan hukum gitu ya. Lu sendiri nih, 10 tahun pemerintahan Jokowi, lu kan sebagai biang rusuh ya kan, di negara ini. Setidaknya lu menjadi musuhnya istana lah. Tapi nyatanya omongan lu banyak benernya juga nih, atau hampir semuanya bener gitu ya. Soal kritik-kritik lo terhadap Jokowi gitu. Nah lo sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi? Skala 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kenapa nggak pakai angka gitu? Pakai angka aja deh. Pakai angka boleh. A minus. A minus. Kenapa? A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Itu ibaratnya C itu ya bang. Kalau lu jadi dosen, lulus gak nih bang? Ya ngulang pun, DO pun sebetulnya bahkan DO pun nggak pantas dia tuh. Ya, kalau nggak DO terus apa bang? Ya daftar ulang juga ya boleh lah. Tapi tetap kita mau serius karena kita mau lihat nih nasib negeri ini begitu dialihkan ke Pak Prabowo, berapa banyak liability yang mesti diperbaiki Prabowo tuh. Dan kelihatannya asetnya emang nggak ada tuh. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia tuh. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang tuh, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebetulnya di situ kan. Nah kalau kita mau mengatakan bahwa Jokowi ada prestasi, ya mungkin dia prestasi yang hal yang tidak dia janjikan. IKN nggak dia janjikan, kereta cepat nggak dia janjikan, bahkan yang dia janjikan aja nggak dia penuhi. Justru dia mau ambil legacy dari yang nggak dia janjikan tuh, dan itu juga gagal kan. Itu aja. Ya kejujurannya mesti kita sebutin di situ tuh, bahwa beban Pak Prabowo bukan sekedar menentukan arah ekonomi, tapi mengikat kembali demokrasi itu, dan itu hal yang hanya bisa dibuat atau direkayasa ulang kalau Prabowo betul-betul ingin menghidupkan the supremacy of civilian values, dan itu yang pertama tuh. Yang kedua, Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu. Belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mestinya. Itu kita mau kasih ingatkan itu kan ada ukuran-ukurannya tuh, ambisi. Jangan sampai ambisi yang sama juga diulangi oleh Pak Prabowo. Artinya Prabowo sedang. Tapi benar juga apa kata Rocky bahwa ya Indonesia ini ya begitu Pak Prabowo jadi presiden ya pasti akan kesusahan ya, terutama ya karena hutang yang membengkak sejak zaman pemerintahan Jokowi ya. Walaupun banyak pembangunan tapi pembangunannya itu prioritasnya sangat berantakan ya, terutama contoh aja untuk IKN. IKN itu kan nggak ada urgensinya sama sekali gitu, dan dananya itu butuh besar sekali. Nah, dana ini aja sampai sekarang investor belum pada masuk, yang artinya adalah akan membebani APBN. Nah, APBN itu kan berasal dari pajak rakyat. Ya otomatis rakyat juga yang akan susah ya, karena ya pajak pasti akan dinaikkan dan juga bakal dikejar-kejar gitu. Lebih lagi ada proyek kereta cepat ini juga sebenarnya bukan prioritas yang harusnya didahulukan ya, karena dengan anggaran yang sampai ratusan triliun itu dengan manfaatnya itu nggak sebanding gitu. Masih banyak prioritas-prioritas lain yang seharusnya bisa dijalankan gitu dengan uang sebanyak itu tuh, misalkan untuk pendidikan gitu ya. Bahwa Indonesia itu kan darurat pendidikan ya, banyak rata-rata pendidikan Indonesia aja setahu saya itu masih di kisaran SMP dan SMA gitu. Bagaimana bangsa ini mau maju kalau pendidikannya hanya sampai level segitu aja gitu.
akan mengendarai bajai Ya, warisan bahaya Jokowi. tuh. Ya, bajai warisan Jokowi mau dikebut jalan tol. Tuh. Lain kalau Lamborghini di situ tuh. Jadi poin kita selalu melihat kapasitas negeri ini untuk ditumbuhkan kembali secara rasional. Karena selama pemerintahan Jokowi itu irasionalitas semua tuh. Oke. Udah cukup punch-nya udah cukup. Salah satu yang kemudian ada di termen akhir begitu ya. Ya. Pemerintahan Jokowi itu adalah bagaimana dia membangun dinasti yang sudah secara telanjang gitu ya. Abang melihat ini gimana sih? Iya memang telanjang, tapi ketelanjangan itu kan mestinya peka terhadap mereka yang menyaksikan kan. Itu sama dengan cerita Hans Christian Andersen tentang Raja seorang yang telanjang, raja yang dipoles demikian rupa sehingga dia nggak ngerti lagi bahwa sebetulnya dia lagi telanjang, tapi oleh punggawa dia, punggawa itu artinya lembaga survei ya. Polster Biang kerok juga lebih Yes, bapak lagi pakai sutra halus. kepuasan publik tinggi. Iya, tapi saya nggak lihat. Iya, justru karena terlalu halus maka raja nggak bisa lihat busanya sendiri. Sampai yang dia keluar, terus ada anak yang beritahu, raja kamu telanjang tuh. Nah anak itu namanya Bem Trisakti. Cacang tuh, Pak. Masih itu Gitu. Ya begitulah kondisi kita kan. Jadi dipukau oleh tadi lembaga survei, elektabilitasnya 80, likability 82% tuh. Tapi kita nggak ngerti apa yang terjadi di balik lembaga survei itu. Kalau kita lihat bahwa semua hal, bahkan semua jurnalis yang paling kecil pun itu tahu kejahatan Jokowi. Netizen itu caci maki. Jadi seolah-olah ada jarak antara apa yang diucapkan di survei-survei dengan batin manusia Indonesia itu. Nah, gue lebih percaya pada batin gitu. Artinya lu nggak percaya dengan hasil survei tingkat kepuasan 70% itu? Oh, gue percaya 70% Percaya? bohongannya. Lu percaya itu adalah kebohongan. Oke. Tapi kalau kita melihat dinasti politik Jokowi ya, ini kan muncul rasionalitas ya, rasionalisasi terhadap dinasti politik itu sendiri, dan bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita lihat punya pendidikan yang bagus gitu ya, doktor-doktor dan segala macamnya. Bahkan juga mereka ikut terlibat dalam merancang perpanjangan masa jabatan presiden dan melanggengkan kekuasaan dari Jokowi itu sendiri. Itu. Nah, menurut lo nih ya, apakah dan juga ada yang nganggap itu sebagai Asian value gitu kan? Nah, menurut lo gitu, apakah kita memang sudah berbalik arah logika akal sehat kita ketika kemudian menganggap dinasti ini sebagai sesuatu yang wajar? Kalau dianggap dinasti itu memang kehendak Jokowi, oke aja tuh. Jadi kita anggap ya setiap pemimpin kalau dia kekurangan pengetahuan tentang demokrasi, dia akan rancang dirinya itu di hologramkan melalui anak-anaknya. Itu kan tanya hologram semua nih kan. Yang hologram tiba-tiba merasa real. Kalian itu tanya hologram, Gibran tuh hologram doang tuh. Apalagi kita bilang hologram itu yang kosong artinya kan. Masih mending kita bilang hologram gitu kan. Demikian juga Kaisang segala macam itu. Tetapi kemudian aparat penentu opini publik ini dibikin survei dan menganggap bahwa itu real. Kan sebetulnya Pak Jokowi juga mengirim sinyal palsu pada anak-anaknya tuh. Anak-anaknya makin lama makin, coba lihat Gibran makin lama ngikutin jejak bapaknya tuh. Belum dilantik jadi wakil presiden, udah kemana-mana bagi-bagi ini segala macam itu kan. Padahal sebetulnya itu bertentangan dengan konstitusi. Kan Gibran hanya boleh bekerja kalau diperintah oleh Prabowo kan. Karena wakil presiden itu kan ban serep. Yang bahkan tempatnya bukan di belakang mobil tapi di garasi itu, nggak boleh dibawa-bawa sebenarnya. Tapi lo yakin Gibran hanya akan menjadi ban serep? Pastilah. Kecuali Prabowo itu bikin deal dengan Jokowi, tapi kan nggak mungkin. Di dalam teori kepemimpinan, begitu Prabowo memerintah, maka dia akan pakai cara berpikir dia sendiri. Ya sekarang ya memang ada sopan santun, ya saya dididik oleh Pak Prabowo, memang dipersiapkan. Tetapi kemampuan Prabowo untuk melihat dunia dengan cara yang lain itu tidak mungkin setara dengan kemampuan Pak Jokowi kan. Kalau kita lihat misalnya tuh soal global security, Jokowi buta huruf tuh, Gibran pasti buta huruf. Kita lihat kondisi-kondisi humanitas dunia itu kan. Kan nggak mungkin Prabowo itu diam. Jadi saya kira Untuk yang satu ini ya benar sih. Kalau Prabowo itu lebih bisa mengerti keadaan situasi global gitu dibanding Presiden Jokowi yang backgroundnya itu pengusaha. Itu pun masih ya mungkin level-level nasional ya. Maka ya
bisa jadi apa yang dipikirkan Jokowi itu mungkin tidak akan bisa match atau bisa selaras dengan pemikiran Prabowo ketika nanti menjabat sebagai presiden. Ini akan mungkin bisa jadi hubungan mereka menjadi retak, ataupun ya bisa jadi ya Jokowi legowo aja gitu, bahwa mempercayakan apa yang diambil oleh Prabowo adalah jalan terbaik nanti ke depannya. Berkenan dengan dinasti politik ya, dengan ada era demokrasi sekarang sebenarnya agak susah ya kalau dibilang dinasti ya. Ketika Gibran dicalonkan pun kan dia tidak secara aklamasi atau langsung bahwa dia akan menjadi wapres gitu. Beda dengan zaman dulu kerajaan ya, anak raja ya pasti akan jadi raja. Tapi kalau dalam demokrasi ini kan, seandainya rakyat tidak memilih Gibran dan Prabowo ya Gibran ya nggak bisa jadi wapres gitu. Namun kenyataannya kan rakyat mempercayakan suaranya kepada mereka gitu. Jadi ya baiknya ya kita dukung saja gitu. Atau kalau misalkan partai-partai lain memang punya kadar yang mumpuni, ya kenapa Gibran bisa memenangkan kontestasi pemilu kemarin gitu. Ya seharusnya ya partai-partai lain ya tolonglah munculkan figur-figur yang memang sangat bagus dan kompeten gitu, sehingga ya bisa menarik perhatian walaupun sehingga rakyat juga mau memilih mereka gitu. Ya sekarang faktanya lah Gibran yang menang gitu. Ya dukung saja dan persiapkanlah calon-calon terbaik nanti di Pilpres 2029. Prabowo akan berupaya untuk tampil sebagai potensi untuk jadi pemimpin Asia tuh. Sebagai pemimpin Indonesia udah tuh, dan bayangin misalnya dunia itu melihat Asia itu sekarang dipimpin oleh Mahathir Muhammad kan. Nah Prabowo pasti punya ide untuk melampaui Mahathir loh. Jadi dia akan beroperasi di tingkat global untuk memuliakan kembali Indonesia sebagai global player. Dan itu artinya tugas-tugas dalam negeri akan dikasih pada Gibran. Nah masalahnya Gibran mampu nggak itu ngatasin anak-anak BEM misalnya tuh. Bang, tapi masalahnya akan ada lembaga negara baru, yaitu Dewan Pertimbangan Agung ya. Yang nanti banyak yang menyatakan bahwa itu Jokowi akan menjabat sebagai ketuanya dan posisinya setara dengan presiden. Itu gimana lo Bang membacanya Bang? Iya dia ketua, terus Dewan ini kan juga primus inter pares kan. Jadi ada anggota Dewan lalu dipilih seorang ketua tuh. Ya kita bayangin anggota Dewannya siapa yang mau ada di situ kan. Bayangin misalnya Ibu Mega nekat tuh. Oke, saya mau jadi anggota Dewan. Ya tenggelamlah Jokowi di situ kan. Apalagi SBY bilang anggota Dewan. Kan itu akan jadi problem. Jokowi anggota DPA, ketua DPA. Kan ini mau dibikin semacam tempat reuni mantan-mantan presiden. Presidential club gitu kan. Ya pasti Pak, kamera bocor halus pertama-tama ada ke SBY. Kamera bocor beneran ada pada Megawati kan. Lalu Jokowi ya udah jadi ban serep lagi di situ kan. Dan ini persaingan personalitas kan. Dan Jokowi sebagai ketua Dewan nggak akan dianggap apa-apa di situ. Apa kelemahan Jokowi di antara presiden-presiden itu, Bang? Sehingga kamera tidak menyorot dia. Andaikan presidensial itu. Penampilan presidensialitasnya itu. Kan Ibu Mega tetap kelihatan punya wibawa itu. Dan SBY juga kelihatan punya kapasitas intelektual. Nah Jokowi punya apa? Ya punya IKN mangkrak. Wus juga ada Wus. Wus. Dia bilangnya Wus itu. Jokowi marah-marah nggak bisa penuh itu. Ya bahkan kita tahu kan, bahkan sudah disubsidi pun nggak ada naik. Apalagi kalau harganya harga pasar kan. Itu ngaco gitu kan. Dan kita sebetulnya yang bayar itu kan, yang gue juga investor Wus kan, karena pakai APBN kan. Yang pajak gue di situ kan. Bang, tapi misalkan Jokowi dinastinya berhasil begitu dan konteks Gibran menjadi wakil presiden nanti, terus Kaisang menjadi di Jawa Tengah, Bobi Sumatera Utara begitu. Apakah dan orang-orangnya menjabat sebagai kepala daerah ya? Apakah dia masih punya bargain kepada Prabowo nantinya, Bang? Ya itu artinya keajaiban ke-17 tuh kalau tiga-tiga. Nggak mungkin lah itu pasti nggak akan terjadi itu. Bargain apa? Bargain ya justru Prabowo senang itu karena dia nggak harus ngurus mereka lagi kan. Akan diurus oleh masing-masing klub di daerah-daerah kan. Kalau Gibran jadi apa? Kaisang jadi apa? Bobi jadi apa? Ya sama-sama orang tahu bahwa Prabowo akan meninggalkan rejim ini. Jadi tetap Prabowo akan bikin distinctive karakter dalam kepemimpinan dia kan. Kita tahu lah watak Pak Prabowo itu. Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage
apa namanya sampah politik dari Jokowi kan kira-kira begitu. Ya Gibran, Kaesang, Bobi sampah politik Jokowi. Bukan gue yang ngomongin, itu kan pikiran berkali-kali Tempo justru pamerkan itu bahwa itu sampah. Yang tidak layak disandang. Juga disandang dong. Juga netizen juga lihat begitu kan. Apalagi dunia internasional kan yang masih menganggap bahwa ya legitimasi Prabowo itu cacat secara etis, dan tentu Prabowo tahan diri. Oke, nanti deh gue betulin itu setelah Oktober gitu. Oke, kita simpan Prabowo dulu. Dari yang lo sudah jelaskan tadi, sepertinya Jokowi ini buat lo nggak punya legacy positif apapun. Iya, gue berupaya untuk nyari positifnya, yang gue ketemu negatif semua. Bagaimana? Kan bagaimana caranya gitu? Aku berupaya gitu untuk memberi tahu setiap kali orang tanya tuh. Kan kalau orang bertanya, gue pikir kalian yang cemas kan, kenapa gue yang mesti jawab gitu. Legasinya apa? Ya nggak ada, emang demi Tuhan tuh nggak ada. Bagi-bagi bansos mungkin Bang yang bisa memenangkan 58% ini Bang. Itu bagi bansos kan apa? Itu kan upacara mistik tuh. Tapi lo melihat nggak sih memang damage dari apa yang dilakukan oleh Satu sih yang saya ingat sebagai hal positif dari Presiden Jokowi adalah mampu ya hampir menyeragamkan harga BBM di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya harga BBM di Papua itu bisa 2 kali lipat dari harga BBM di Jawa gitu. Kalau sekarang mungkin hanya selisih sekitar 1.000 atau 2.000 mungkin ya. Ya mungkin itu cuma satu aja sih, sisanya ya penggunaan anggaran yang tidak tepat sih kebanyakan. Jokowi gitu, dan juga dengan dinasti politiknya ini begitu besar pada sistem ketatanegaraan kita. Betul, belum pernah ada kenekatan netizen membuat meme segala macam itu tuh menghina. Gua kalau hina Jokowi itu ada basis logikanya, ada basis filosofinya tuh. Dan itu yang aku anggap bahwa aku kasih kritik dengan dasar argumentasi. Tapi yang bikin meme itu gila-gilaan kan, hinaan itu betul-betul sampai slapstick itu, menghina sampai soal daging itu. Jadi visi itu bau ikan kan hinaan itu kan. Jadi kita mau lihat bagaimana sebetulnya bangsa ini bikin penilaian terhadap pemimpinnya. Pemimpin itu dinilai berdasarkan karakter dia, bukan pada kemuliaan jabatannya tuh. Ya jabatan presiden iya ada nobility di situ. Tapi nobleness-nya Jokowi itu hilang justru karena cawe-cawe dia yang terus-terus kan. Kan mestinya dia udah sadar minimal setelah selesai 14 Februari kemarin. Ini masih kemana-mana coba. Dan memamerkan wah ini saya bawa Pak Prabowo dalam sidang kabinet ngikut ini. Iya tapi itu kan juga ya Prabowo mungkin nahan diri aja kan. Kan mestinya ada semacam penghormatan. Udah ada elect presiden, itu artinya saya berhenti untuk memamerkan diri kan. Jadi itu menunjukkan ya kecemasan orang yang sebentar lagi apa namanya the beginning of the end itu kan. Dia udah di ujung, dia nggak ngerti bahwa ini proses beginning of the end, bukan proses untuk menjadikan dia diingat oleh publik tuh. Justru semakin dia lakukan sesuatu, ingatan publik bahwa Jokowi itu betul nggak tobat-tobat. Oke. Kan. Gue ingat waktu pertama kali lu kesini, lu tuh sempat mention juga soal dinasti politik ya. Kita ngobrol banyak dan salah satu lu sempat membela AHY dan Demokrat nih, dan juga SBY gitu. Tapi nyatanya sekarang kalau kita lihat partai-partai ya, sekarang atau sebelum pemilu ramai-ramai mendukung apa yang lo sebut sebagai kejahatan Jokowi tadi, termasuk juga Demokrat. Yes, baru itu gua membela dengan maksud supaya mereka nggak nyemplung ke dinastinya Jokowi. Jelas belum juga. Ternyata cebur. Ya memang dulu mau diapain. Kan waktu itu kan kita mau terangin bahwa dinasti cuma ada pada Jokowi. Ternyata juga ada genit-genitnya nih Demokrat segala macam tuh nebeng di situ. Walaupun itu pragmatisme. Tapi kan ada value yang mesti kita pertahankan. Kan gua kenal dengan baik itu cara berpikir Pak SBY. Tetapi ya tentu SBY punya dalil ya kalau kita nggak ngikut kita punah sebagai partai kan. Kayak itu pragmatismenya, tapi kemudian AHY justru tidak mampu lagi berdiplomasi, udah jadi pemuji Jokowi abisan, oh IKN hebat itu segala macam. Belakangan dia mulai tahu juga bahwa ya nggak segitu juga hebatnya Jokowi kan. Tapi biarlah orang ditegur oleh kedunguan mereka sendiri. Bukan ditegur oleh bocor halus.
Ya benar sih, Demokrat ini benar-benar partai yang udah tenggelam gitu. Ya SBY wajar aja masuk ke pemerintahan karena ya demi menyelamatkan partai yang di DPR pun suaranya sudah sangat sedikit dan ketua umumnya juga istilah nggak punya jabatan, ya dengan ada tawaran Jokowi AHY sebagai menteri pastilah diambil. Ya minimal AHY dapat exposure publik, ya syukur-syukur mungkin nanti bisa menjadi kandidat mungkin ya wapres atau presiden di masa yang akan datang. Lu sempat ketemu sama Pak SBY membicarakan ini? Iya, dan semua hal ini kan kita tahu, gue dekat dengan Demokrat, juga dekat dengan teman-teman Gerindra. Jadi ambience-nya ini, ambiente suasananya aku kenal tuh, karena itu ya, ya biasa aja kan. Gue kasih tahu ini masalahnya begini, kenapa begini di grup-grup WA yang ada Demokrat dan Gerindra. Kan. Tetap aja gue kasih poin yang nggak gue edit-edit, sama sering bocor halus, anti edit. Bang, gue ada satu yang menarik adalah dulu ketika 2014 Iya. Jokowi terpilih, orang mengeluhkan gitu kan. Bahkan itu ada fotonya di mana tuh? Mana tadi? Ada. Angkat gitu kan. Presiden dari masyarakat sipil, tidak terkait dengan dinasti politik yang lama gitu kan. Orang yang lahir dari rakyat biasa. Kemudian justru dari orang inilah segala kerusakan itu terjadi. Apakah kemudian kita fair untuk mengatakan misalnya dikotomi rakyat biasa atau dari latar belakang politik tertentu itu menentukan arah? Iya, aku tahu itu tuh, dan gue bahkan berkelahi atau berantem dengan teman-teman LSM yang ngeluh-ngeluhin Jokowi, bilang enggak, itu lu kan akan salah sebetulnya. Kalau bisa ngomong gitu, gue tahu wataknya itu. Ada beberapa hal yang aku temui di Jogja, ada seorang bekas pemimpin rakyat dari sebuah partai yang terlarang itu bahkan pernah bisikin gue bahwa itu Jokowi itu dia disebut merakyat seolah-olah ada negosiasi dalam soal pemindahan macam-macam itu ide jalan itu ya. bolong segala macam selesai, tapi itu nggak pakai APBD itu dia nelpon aja tuh oligarki di situ kan. Jadi dari awal pengetahuan gue tentang Jokowi lebih lengkap dari pengetahuan lembaga survei ini. Ya tapi benar Jokowi juga banyak bohong ya. Contohnya kereta cepat, bilangnya nggak pakai APBN, tahu-taunya juga ujungnya pakai APBN gitu. Ya balik lagi ya, nggak ada manusia yang sempurna, tapi ya, Pak Jokowi ini benar-benar ya secara pengelolaan ekonominya amburadul bisa dibilang ya, walaupun dia citra dia merakyat dan tapi ya sungguhnya ekonomi sekarang itu benar-benar parah ya. Terutama ya kita bisa baca industri tekstil hancur-hancuran itu karena gempuran barang dari Cina yang lebih murah bahkan dari ongkos produksi di sini. Ya bagaimana nggak pada bangkrut gitu, dan ini terkesan dibiarkan itu bahwa nggak ada solusi. Seharusnya kan minimal bisa mengenakan pajak yang lebih tinggi gitu terhadap barang-barang impor dari Cina, terutama ya di industri tekstil agar ya tekstil lokal itu ya masih bisa diselamatkan. Padahal industri tekstil itu kan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak ya. Ya semoga aja Pak Prabowo bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masih menggantung pada kepemimpinan Jokowi ke depan.